Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 20050974035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep game KPK atau klasifikasi perangkat komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman game yang diampu oleh Bapak Bonda Sisepa Putra, Eskom Mkom. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ada 3 subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan zaman merubah segala hal, tak luput juga dari pendidikan. Pendidikan sekarang juga menggunakan digitalisasi, terutama pada keadaan pandemi, sehingga mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online. E-learning sebagai media pembelajaran juga akan terus berkembang mengikuti pesatnya perangkat teknologi informasi. Nah, dalam bidang pendidikan, media pembelajaran berperan besar dalam kesuksesan suatu informasi sampai pada peserta didik. Materi yang disampaikan harus disajikan secara menarik agar siswa tidak bosan dalam mempelajari materi tersebut. Bermain game merupakan sebuah kegiatan yang sering dilakukan anak-anak sebagai sarana untuk mengisi waktu luang. Permainan adalah salah satu jenis kegiatan bermain di mana pemainnya berusaha meraih tujuan dari permainan tersebut dengan melakukan aksi sesuai dengan aturan pada permainan, menurut Adams and Rawlings tahun 2007. Nah, kata game ini sudah tak asing lagi bagi kita semua, terutama di kalangan anak-anak zaman sekarang. Kata game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Game edukasi bertujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pembelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Menurut Pujiadi tahun 2014. Game edukasi merupakan permainan yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir, termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah, menurut Handriantini tahun 2009. Dalam dunia IT, pengenalan komponen komputer sangat diperlukan oleh sebagian orang yang ingin memperdalam atau masuk dalam dunia komputer. Penggunaan game edukasi dapat merangsang motivasi dan ketertarikan siswa terhadap suatu pembelajaran. Dengan menggunakan game edukasi juga dapat membangun pemahaman dan daya ingat siswa yang tidak hanya membaca buku tetapi menggunakan game edukasi. Sebab yang kedua yaitu ada kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama yaitu game edukasi. Game edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan dalam memberikan pengajaran yang berupa permainan dengan tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan menarik. Yang kedua ada animasi dua dimensi. Pengertian animasi dua dimensi ini adalah jenis gambar dua dimensi yang digerakkan secara cepat dan berurutan agar objek terlihat hidup. Yang ketiga ada Corel Draw. Pengertian Corel Draw adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Nah, di Corel Draw ini nanti saya akan membuat desain antarmuka di software Corel Draw ini. Kajian pustaka yang keempat yaitu ada komponen komputer. Komponen komputer merupakan salah satu pokok bahasan dasar yang harus disampaikan pada SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan jurusan IT. Sebelum siswa masuk lebih dalam ke dalam dunia IT, pengenalan kepada komponen sangatlah penting, terutama ketika siswa nantinya akan dihadapkan dengan praktik untuk merakit sebuah komputer. Tentunya sebelum melakukan hal tersebut, siswa harus mengenal komponen dari komputer agar meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi nantinya. Sebab yang ketiga ada hasil dan pembahasan.
Yang pertama ada konsep dasar game. Game KPK atau klasifikasi perangkat komputer ini adalah game edukasi tentang pengenalan komponen komputer. Permainan ini bertujuan agar pemain dapat memilah atau mengklasifikasikan komponen komputer yang diberikan ke dalam 4 komponen utama, yaitu input, proses, memori, dan output. Game ini dimainkan oleh satu orang pemain atau single player. Player diharuskan untuk memilah komponen perangkat dengan benar dan cepat, dengan cara menggeser perangkat ke area box yang dianggap benar oleh pemain selama waktu yang ditentukan. Apabila benar dalam menentukan komponen perangkat, akan mendapat 25 poin. Namun, apabila salah, akan berkurang 5 poin. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap skor akhir pemain. Untuk target pemain dari game ini yaitu untuk umum sehingga segala usia dapat memainkan game ini. Namun yang paling utama memang untuk siswa SMK yang mengambil jurusan IT. Selanjutnya ada flowchart. Adapun flowchart dari permainan edukasi ini adalah sebagai berikut. Flowchart yang pertama ini menjelaskan jalannya pada halaman menu, main menu, yaitu halaman permainan, ada poin, lalu acak objek, nama target, tampilan objek, nama target, sweep objek menuju target. Jika benar, nanti mendapatkan poin 20. Lalu untuk flowchart yang kedua ini, flowchart play. Flowchart ini digunakan sebagai jalannya game dimulai atau ketika main menu play dimulai. Yaitu yang pertama menekan tombol, tekan tombol play. Jika iya nanti ke halaman permainan, jika tidak nanti akan ditujukan button-button yang lainnya. Nah, untuk flowchart yang ketiga ini ada halaman game over. Flowchart ini digunakan ketika permainan game over dan mengulang permainan kembali. Nah, berikut adalah storyboard dari game edukasi klasifikasi perangkat komputer. Untuk storyboard yang pertama yaitu halaman menu utama. Halaman menu utama ini ada 3 button. Button yang pertama yaitu tombol play untuk menuju halaman permainan. Untuk button kedua yaitu option untuk menuju halaman menu pilihan. Untuk button yang ketiga yaitu quit untuk keluar dari permainan atau menutup permainan. Nah, untuk storyboard yang kedua adalah di halaman permainan. Yang pertama nanti ada poin. Lalu ada di tulisan input, output, storage, dan prosesor sebagai klasifikasi dari komponen ini nanti akan di box, akan diberikan box. Lalu untuk gambar komponen komputer ini nanti akan ada keyboard, mouse, flash disk, dan lain-lainnya. Nah, untuk storyboard yang terakhir yaitu game over. Nanti ada tulisan game over. Nah, berikutnya adalah desain antarmuka. Desain antarmuka game merupakan pengembangan dari desain storyboard yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, desain storyboard dikembangkan menjadi antarmuka yang menarik agar permainan yang dihasilkan dapat diterima oleh penggunanya. Dalam proses ini digunakan software CorelDRAW sebagai software untuk membuat desain antarmuka permainan seperti yang saya jelaskan di kajian pustaka tadi. Nah, berikut merupakan desain antarmuka game KPK sesuai dengan desain storyboard. Nah, berikut adalah halaman main menu. Ada start, option, quit. Lalu yang kedua ada halaman permainan, ada box output, input, storage, dan proses. Lalu ada komponen-komponen komputer. Lalu yang terakhir ada halaman game over, ada tulisan game over.
Kesimpulan dari penjelasan saya yang pertama, berdasarkan pemikiran yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan game edukasi klasifikasi perangkat komputer adalah game yang memuat materi klasifikasi perangkat komputer. Game edukasi KPK rencana akan berjalan pada platform web dan bergenre quiz and puzzle. Yang kedua, game edukasi pengenalan komponen komputer dapat digunakan sebagai metode pembelajaran siswa kelas 10 SMK. Yang ketiga, game edukasi pengenalan komponen komputer menjadikan siswa lebih mudah mengerti dan memahami materi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.